Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rarita Balinda, NIM A410180-138, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya beserta anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil alat peraga yang telah kami buat yang berjudul SAR ini atau Smart Wheels of Trigonometry yang kami buat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah praktikum pembuatan alat peraga matematika. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nadia Octavia Trisna Nintias, NIM A410180-125. Yang kedua ada Media Madisa Emilia, NIM A410180-126. Dan yang ketiga ada Maila Puspita Ningrum, NIM A410180-146. Dan yang terakhir ada Dina Sulistiawati, NIM A410180-207. Pada video kali ini akan dijelaskan beberapa hal. Yang pertama, ada deskripsi alat peraga, baik dari alat dan bahan yang digunakan untuk membuat SAR ini, dan ada juga nanti manfaat dari alat peraga SAR ini. Dan yang kedua, ada cara penggunaan, dan yang ketiga, ada penerapan pada soal yang nanti akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada deskripsi alat peraga. Nah, alat peraga SAR ini atau Smart Wheels of Trigonometry merupakan salah satu alat peraga yang kami buat untuk membantu peserta didik pada pembelajaran trigonometri, khususnya untuk mencari nilai-nilai sudut pada trigonometri. Nah, untuk yang pertama ini ada papannya terlebih dahulu. Nah, papan yang kami gunakan ini berupa triplek, kemudian alas kanan kirinya kita lapisi dengan kayu. Nah, kayu ini berfungsi sebagai frame agar lebih kuat. Kemudian untuk lingkaran ini kita cetak menggunakan kertas stiker. Lalu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya ini kita menggunakan stick balon yang kuat. Kemudian ada baut. Lalu ada jarum yang dibentuk dari triplek, kemudian ada yoyo card, dan kemudian ada tabel untuk mengisi hasil sudut yang nantinya kita akan cari. Nah, untuk ininya, hasil sudutnya ini dan keterangan kita menggunakan kertas yang telah dilaminating, jadi nanti bisa ditulis menggunakan spidol dan bisa dihapus. Tujuan dari SAR ini yaitu untuk memudahkan siswa dalam pemahaman materi trigonometri, khususnya mencari nilai sudut-sudut istimewa. Dengan adanya alat peraga SAR ini, guru diharapkan yang pertama dapat mempermudah membantu guru dalam menyampaikan materi trigonometri, khususnya mencari nilai sudut-sudut istimewa. Yang kedua, membantu dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Dan yang ketiga, membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, alat peraga SAR ini siswa dapat yang pertama, meningkatkan minat dalam mempelajari dan mencari nilai sudut-sudut istimewa. Yang kedua, memudahkan siswa dalam memahami materi trigonometri, khususnya mencari nilai sudut-sudut istimewa. Nah, setelah kita mengetahui alat, bahan, serta manfaat dari alat peraga SAR ini, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaannya. Langkah yang pertama, kita putar jarum sesuai dengan sudut yang diinginkan. Langkah yang kedua, kita amati segitiga siku-siku yang telah terbentuk dari jarum serta sumbu X-nya. Langkah yang ketiga, kita hubungkan dengan konsep mencari nilai sin alfa, cos alfa,
Kita mulai dari rumus yang pertama, yaitu cara mencari nilai sin alfa. Cara mencarinya yaitu dengan membagi sisi depan dibagi dengan sisi miringnya. Rumus yang kedua, cara mencari nilai cos alfa dengan membagi sisi samping dibagi dengan sisi miringnya. Serta rumus yang terakhir, yaitu cara mencari nilai tan alfa dengan membagi sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya. Langkah yang terakhir, kita bisa menuliskan hasil pengamatan pada bagian yang telah disediakan. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara penggunaan alat peraga Sarimi untuk mencari nilai sin alfa. Selanjutnya, kita di sini akan mencari nilai sin 150 derajat. Langkah yang pertama, kita putar jarum pada sudut 150 derajat. Lalu kita tarik tali dari sumbu X. Pastikan bahwa tali ini tegak lurus dengan sumbu X. Kita ingat bahwa mencari nilai sin yaitu rumusnya sisi depan per sisi miring, di mana sisi depan dari sin 160 derajat ini yaitu sama aja panjang tali dari sini sampai sini. Maka kita akan mencarinya dengan mentarik tali ini pada sumbu Y positif. Lalu kita pastikan bahwa tali ini tegak lurus pada sumbu Y. Maka didapat sisi depan dari sin 150 derajat yaitu 0,5 dan sisi miringnya adalah 1. Langsung saja kita masukkan ke dalam papan penulisan dari hasil perhitungan yang kita dapatkan tadi. Kita tulis sudutnya yaitu 150 derajat. Dan sisi depannya yaitu 0,5. Dan sisi miringnya yaitu 1. Maka didapatkan dari hasil sin 150 derajat adalah 0,5. Soal selanjutnya yaitu tentukan nilai dari cos 60 derajat. Yang pertama adalah dengan memutar jarum ke sudut 60 derajat. Jika sudah, tarik tali ke sumbu X. Pastikan tali tersebut tegak lurus dengan sumbu X. Jika sudah, maka kita kembali ke rumus bahwa cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring. Sisi samping dari sudut 60 derajat adalah 0,5. Kemudian sisi miring dari sudut 60 derajat adalah bernilai 1. Diperoleh sisi sampingnya yaitu 0,5 dan sisi miringnya adalah 1. Sehingga hasil dari cos 60 derajat adalah 0,5.
Selanjutnya, saya akan mempraktekkan mencari nilai untuk tan alfa. Langkah pertama, kita putar jarum pada sudut yang diinginkan. Misalnya, kita pilih sudut 210 derajat. Kemudian, kita pasang pengait pada sumbu X. Kita pastikan bahwa tali tegak lurus dengan sumbu X. Karena kita akan mencari nilai tan 210 derajat, maka kita perhatikan rumus untuk mencari nilai tan, yaitu tan alfa sama dengan depan per samping. Berarti bagian yang ini sebagai sisi depan dan bagian yang ini sebagai sisi samping. Untuk mengetahui panjang sisi depan, kita bisa melihat pada sumbu Y. Berarti panjang sisi depan diperoleh negatif 0,5. Sedangkan untuk mengetahui panjang sisi samping yang berawal dari titik pusat sampai dengan sini, yaitu di antara negatif 0,8 dan negatif 0,9. Karena ini membentuk segitiga, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu dengan panjang sisi miring 1 karena jari-jari lingkaran 1 dan panjang sisi depan 0,5. Sehingga sisi samping mempunyai panjang 0,866. Maka panjang sisi depan yaitu negatif 0,5 dan panjang sisi samping yaitu negatif 0,866. Selanjutnya kita tulis di sini besar sudut yang telah kita cari tadi, yaitu 210 derajat sama dengan diperoleh sisi depan yaitu negatif 0,5 dan sisi samping diperoleh negatif 0,866. Nah, hasil dari negatif 0,5 dibagi negatif 0,866 adalah 0,577.